Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyyal ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan fillah, saudara-saudaraku di media sosial yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita pada kajian yang kedua berikutnya, yakni tentang penyebab musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertemuan yang pertama kita membahas penyebabnya, yang pertama adalah musibah datang kepada manusia atau turun di muka bumi Allah ini asbabnya karena banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi Allah ini. Yang kedua, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab daripada musibah itu datang kepada kita adalah karena banyaknya orang yang berbuat zalim. Karena banyaknya orang yang berbuat zalim di muka bumi Allah ini. Iwan fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat kondisi saat sekarang ini, kezaliman terjadi di mana-mana. Kejahatan terjadi di mana-mana. Seolah-olah tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Semua dianggap sama di hadapan, di mata manusia itu sendiri. Iwan fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat miris melihat keadaan saat sekarang ini. Hukum kita lihat runcing ke bawah, namun tumpul ke atas. Orang yang tidak memiliki jabatan, pangkat, dan harta, ketika dia kesalahan sedikit, maka ia akan dihukum dengan seberat-beratnya. Namun ketika ada orang yang berpangkat, berkedudukan tinggi, hartanya melimpah ruah, ketika dia berbuat kejahatan, maka hukum itu seolah-olah tidak berlaku kepadanya. Iwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang seperti ini, inilah kezaliman yang ada di saat sekarang ini. Apakah wabah virus COVID-19 ini disebabkan karena kezaliman yang merajalela, baik itu yang dilakukan aparatur pemerintahan ataupun kepada masyarakatnya? Aparatur pemerintahan zalim kepada rakyat, rakyat zalim kepada keluarganya. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan di dalam surah Al-Qasas ayat 59, yang artinya, tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibu kota tersebut para nabi ataupun rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah pula membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam kelakuan kezaliman. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman bukan harus kita biarkan, namun kezaliman harus kita lawan. Yang hak, katakan yang hak, dan yang batil harus tetap kita katakan yang batil.
ketika ini akan tetap terjadi kepada diri kita, lantang kita mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tetap kepada akhlakul karimah, bagaimana cara menegur seseorang itu yang salah. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan di langit dan di bumi ini, tentunya khususnya untuk kita sebagai rakyat Indonesia pribumi ini. Ini saja yang kedua, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi